Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di yaumul Jum'ah kita kedatangan seorang sahabat dan juga semoga Allah memuliakan beliau jauh-jauh nih. Dekat Ustaz ya, dari Madiun. Ya. Masya Allah, kefalung ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah Ustaz Agus Abu Zakaria. Nah, mumpung beliau berada di sini, kita ngobrol-ngobrol sejenak tentang ya sedikit memberikan nasihat, tausiah buat kita, khususnya buat kaum muslimin dimanapun berada. Yang penting bisa membekas, ringan tapi membekas Ustaz. Ya, mungkin amalan-amalan apa ini Ustaz ya, yang sering bagi seorang kaum muslimin, namanya manusia pasti tidak luput terjatuh dalam berbagai macam kesalahan Ustaz ya. Kita dianjurkan beristighfar. Nah, istighfar yang seperti apa Ustaz yang diajarkan, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Fadhal Ustaz. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, ini sebagaimana diminta oleh Ustaz Abdullah tadi, ya, kita sedikit akan bahas berkaitan dengan sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan yang Masya Allah Nabi kita SAW sangat menganjurkannya. Bukan hanya menganjurkan, bahkan beliau mencontohkan, ya. Beliau mencontohkan, sehingga dalam riwayat kita dapati bahwasanya Nabi kita SAW minimal 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Padahal kita lihat beliau adalah manusia yang insya Allah paling sedikit dosanya. Paling sedikit dosanya, ternyata beliau tetap saja beristighfar 100 kali dalam satu hari. Maka ini harus kita pelajari, harus kita gali hikmahnya, mengapa beliau dengan keadaan beliau yang sedikit sekali dosa, bahkan kalau seandainya beliau terjatuh ke dalam dosa sekalipun, sudah diingatkan oleh Allah, diampuni, diingatkan, diampuni. Ternyata Masya Allah, istighfar itu kita harus senantiasa mendawamkannya dalam kehidupan kita, bukan hanya karena dosa. Bukan hanya karena dosa. Nah, kalau kita ingin mengetahui mengapa kita harus beristighfar, ya, salah satunya mungkin dengan apa? Dengan menggali faidah dari salah satu lafaz istighfar, yang mana itu merupakan apa? Sebaik-baik istighfar. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Masyaallah. Para ulama mereka menjelaskan mengapa lafaz ini disebut sebagai sayyidul istighfar. Sebagai apa? Penghulunya para istighfar. Kenapa? Karena memang lafaz ini adalah lafaz yang paling komplit berkaitan tentang kebutuhan manusia akan istighfar. Nah, kita lihat lafaznya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang telah menciptakan kita. Wa ana 'abduka, dan mengakui bahwasanya kita hamba Allah. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Perjanjian. Dan aku berada di bawah perjanjianmu, mastata'tu. Namun apa? Aku hanya bisa menunaikan sebagaimana kemampuanku. Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Kita mengakui bahwasanya kita ini seorang hamba. Kita ini adalah hamba Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba, beribadah. Namun kita sadar, meskipun kita tahu kita ini mempunyai kewajiban senantiasa beribadah kepada Allah, kita sadar kita masih kurang dalam ibadah. Sehingga apa?
ada lafaz mastata'tu. Aku hanya bisa sedikit saja menunaikan perjanjian denganmu ya Allah. Kemudian wa abu laka bidambi. Kemudian apa? Setelah sadar bahwasanya kita tugas pertama kita adalah beribadah, namun masih saja kurang. Nah, kita coba lihat. Mungkin banyak di antara kita yang sudah rajin sholat, tapi lihat bagaimana kita introspeksi. Kita baru berdiri menghadap kiblat, pikiran kita kemana? Betul itu, Masya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Betul. Kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita ini seharusnya menjadi seorang hamba harus maksimal dalam ibadah. Ternyata sulit. Sehingga apa? Karena kita sadar tugas kita belum bisa terlaksana dengan bagus. Itulah sebabnya kita beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa abu'u laka bidambi. Sudah kewajibannya kurang sempurna, kita sadar mengakui dosanya banyak, kewajibannya kurang, dosanya banyak. Itulah kita manusia. Iya, betul. Memang fitrah kita seperti itu. Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita dengan satu ibadah yang mulia, yaitu istighfar. Coba kalau nggak ada ibadah ini, bagaimana nasib kita? Ibadah nggak sempurna, dosanya banyak. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sebab kedua. Sebab pertama apa tadi? Karena kita sebagai manusia ya, makhluk ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah, tugasnya beribadah. Tugasnya beribadah. Kemudian ternyata tugas kita ibadah itu masih jauh dari kesempurnaan. Yang kedua, ternyata sudah diberi tugas ibadah nggak sempurna, masih saja banyak berbuat dosa. Aduh, Masya Allah. Ini pentingnya kita memperbanyak istighfar. Kemudian sebab berikutnya, wa abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku itu banyak sekali. Masya Allah. Kita sadar bahwasanya setiap detik kehidupan kita itu semuanya nikmat dari Allah. Yang wajib kita syukuri. Iya, wajib kita syukuri. Namun kira-kira bisa kita maksimal? Nah, padahal syukur itu bukan hanya ucapan, bukan hanya yang ada di dalam hati, tapi menggunakan semua nikmat ini untuk kebaikan. Nah, dari situ kita punya banyak nikmat dari Allah. Diberi nikmat, namun ternyata kita sadar mensyukurinya saja belum maksimal. Sehingga apa? Kita lihat salah satu lafaz yang diperintahkan oleh agama ini setelah mendapatkan kenikmatan. Apa itu? Misalnya keluar dari kamar mandi. Ya, Masya Allah. Ghufranak. Kita meminta ampun, kita beristighfar setelah keluar dari kamar mandi. Kenapa? Kita mendapatkan kenikmatan itu. Ya, kita bisa menunaikan hajat kita, coba bayangkan betapa banyak orang yang harus ke rumah sakit gara-gara nggak bisa menunaikan hajat. Ternyata itu kenikmatan yang luar biasa yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kalau seandainya kita bersyukur pun belum maksimal, sehingga apa? Ketika keluar dari kamar mandi kita disuruh beristighfar, kita mengakui ini nikmatmu ya Allah, tapi aku belum bisa mensyukurinya dengan maksimal, sehingga diminta istighfar. Nah, ini tiga sebab, ya. Inilah tiga sebab. Ini tiga sebab utama mengapa kita beristighfar. Ini kalau kita analogikan dalam ibadah lain. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk beribadah. Seharusnya setelah sholat apa yang kita baca? Istighfar. Seharusnya kan alhamdulillah kalau memang itu maksimal. Betul. Tapi ternyata kita diperintahkan untuk istighfar. Ini untuk mengakui bahwasanya apa? Ketika kita sholat banyak kekurangan. Sholat kita masih kemana-mana pikirannya. Sehingga apa? Menutupnya dengan istighfar. Oh iya, betul itu. Atau bahkan Masya Allah, jangankan kita, Nabi kita SAW, kurang apa beliau dalam membela agama Allah? Hidup beliau dihabiskan semuanya untuk jalan Allah. Jalan Allah, bismillah, insyaallah. Namun ternyata apa? Di akhir hidup beliau turun ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu surat terakhir. Para ulama menjelaskan itu surat terakhir yang turun secara utuh di dalam Al-Quran. Tasbihlah dan istighfar ya. Diperintahkan kepada siapa? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menjadi apa? Pengingat.
Pengingat bagi kita jangan merasa sombong. Banyak di antara kita merasa sudah banyak ibadah, merasa sombong. Ini peringatan dari Allah kepada manusia terbaik, sudah menghabiskan hidupnya untuk kebaikan, untuk agama, diperingatkan jangan sombong. Disuruh istighfar, kamu itu manusia, meskipun sebaik apapun amalmu, pasti di sana ada kekurangan. Itu kepada Nabi. Baik, kalau kita Allah Akbar. Kepada Nabi saja Allah memperingatkan seperti itu. Kita Kalau kita bayangkan, kita jauh lebih butuh dengan istighfar. Sehingga diriwayatkan beliau setelah ayat ini turun senantiasa beristighfar di sujud beliau, di rukuk beliau. Rukuk beliau perbanyak istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ampunan-ampunannya. Ampunan. Sebagaimana ini juga dalam riwayat yang lain, syariat yang lain misalnya apa? Seorang muslim ketika dia setelah menunaikan salat malam, sebagaimana yang Allah gambarkan, wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu ciri seorang mukmin itu mereka mengakhiri malamnya dengan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ashar itu kapan? Menjelang subuh. Padahal apa? Menjelaskan ibadah-ibadah sebelumnya, dia di malamnya jauh dari tempat tidurnya, dia sholat malam segala macam. Ternyata penutupnya istighfar. Penutupnya istighfar, Masya Allah. Itu untuk apa? Agar kita tidak sombong. Agar kita tidak sombong sebanyak apapun ibadah kita. Ternyata apa? Di sana masih banyak kekurangan. Kalau kita sombong, biasanya apa? Orang yang sombong itu merasa cukup. Sudah nggak tamak lagi, nggak butuh lagi. Coba kalau kita senantiasa beristighfar, mengakui bahwasanya meskipun kita dimudahkan untuk ibadah, kita sadar ibadah kita masih kurang, pasti kita akan butuh terus untuk beribadah. Masya Allah, begitu. Ya, jadi ini hikmah besar. Hikmah besar bahwasanya istighfar itu bukan hanya karena dosa. Masya Allah. Namun apa? Setidaknya ada tiga sebab utama yang kita sebutkan tadi. Sehingga dengan kita mengetahui istighfar itu bukan karena dosa, tapi banyak sebabnya, insya Allah itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa. Masya Allah, ternyata istighfar itu manfaatnya besar sekali. Menjaga diri dari kesombongan, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan Masya Allah. Bisa jadi apa? Istighfar itu fakultu astaghfiru innahum kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alahum anhara. Ternyata apa? Bisa jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Nuh. Istighfar yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki. Masya Allah. Begitu banyak manfaat istighfar. Itu nasihat Imam besar Hasan Al-Basri rahimahullah. Masya Allah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Semua permasalahan itu kuncinya istighfar. Maka ini menjadi motivasi bagi kita. Mari kita, rugi bagi kita kalau kita tidak mendawamkan istighfar, memperbanyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu ya. Ya, Masya Allah ini ya. Begitu gamblang penjelasannya dari Al-Ustaz Abu Zakaria nih, Masya Allah. Kita jadi paham setidaknya itu istighfar itu bukan hanya karena dosa ya, tapi karena ada beberapa sebab, karena ingat kepada Allah Subhanallah. Juga ada 3 sebab tadi disebutkan oleh beliau. Salah satunya dianjurkan bagi umat kita kaum muslimin untuk sering-sering beristighfar ya. Minimal Rasulullah SAW ya 100 kali. Apalagi kita nih. Tadi disebutkan juga ada istighfar yang sangat besar ya. Istighfar yang kadang-kadang kita ini remeh dan tidak hafal ya, wajib bagi kita untuk menghafalkan ya. Ini utamanya sangat besar sekali bagi kita ya. Ya, saya ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat yang beliau berikan kepada kita. Semoga berguna bagi kaum muslimin, wabil khusus di tempat kita ini ya. Semuanya seorang hamba pasti akan mengalami suatu banyak kesalahan juga. Ya, saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.